Halo, balik lagi dengan gue Robi. Kali ini gue akan membahas, yang pasti sih gue mau bahas tentang Benelli Patagonian. Tapi bukan cuma Benelli doang nih akan gue bahas. Karena secara tidak sadar, jangan lupa like, comment, and subscribe Robi Kencana. Sekilas kita bisa melihat bahwa Benelli Patagonian Eagle ini, kalau kita flashback ke tahun 2000-an itu, ada motor yang namanya adalah Sanex. Kalau teman-teman pernah lihat, teman-teman bisa ngeh dengan Sanex dengan cc 250 atau biasa disebut dengan Sanex Tianjiang 250 atau disebut dengan Sanex. Nah, gua akan ngasih tahu perbedaan antara Patagonian Eagle dan Sanex tersebut. Nah, sebelum gue menginformasikan perbedaan antara Patagonian Eagle dengan Sanex. Nah, gua akan jelasin dulu tentang si Sanex itu sendiri. Pada tahun 2000-an, mulai banyak bermunculan motor-motor yang bisa dikatakan made in China. Itu mulai dari Kaisar, Regal Reptol, Sanex, Jialing lah, segala macam. Banyak banget produksi-produksi Cina yang memang mengeluarkan, bisa dikatakan di beberapa informasi yang gue dapat bahwa disebut juga produksian dari Cina itu adalah copy paste nih dari motor-motor Jepangan, ya kan? Di tahun 2000 itu banyak banget jiplak-jiplakan dari motor Jepang yang di copy paste oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Cina sendiri. Nah, keluarlah yang menurut gue si Sanex dengan cc 250. Mungkin kala itu banyak orang melihat bahwa produksi Cina itu kita selalu bisa dikatakan ya cukup underestimate gitu kan, bahwa secara kualitas, secara siapa yang produksi, terus juga iya mungkin dari teknologinya juga segala macam gitu kan. Cuma mereka mampu untuk memproduksi banyak banget. Nah, gua akan memberitahu perbedaan antara Sanex 250 dengan Patagonian Eagle. Itu kalau lo lihat sekilas itu mirip banget, bisa dikatakan 95% itu mirip banget. Tapi kalau lo perhatikan lagi bahwa ada beberapa perbedaannya nih yang mungkin bisa dikatakan ya secara sekilas tuh mungkin orang nggak akan tahu apa aja yang bisa membedakan antara si Sanex Tianjiang 250 dan Patagonian Eagle. Gua akan kasih tau lu nih sedikit perbedaannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Robi Kencana. Nah, kalau di Sanex dan di Patagonian Eagle, di Sanex itu semuanya kita mulai dari yang membedakan itu, kita mulai dari spion. Kita mulai dari atas dulu nih. Spion itu sendiri untuk di PE dia lu bisa lihat bentuknya itu eclipse. Jadi bisa bukan bulat, bukan kotak tapi eclipse. Sedangkan di Sanex itu bentuknya kotak. Nah, lu juga bisa melihat di bagian speedo itu sama, lampunya juga sama. Tapi membedakan adalah kalau di Sanex ini warna chrome, sedangkan PE hitam, ini juga hitam. Sedangkan di Sanex itu chrome. Nah, untuk dari stang dia sama, dari tangki juga sama banget, cuma membedakan hanya di logo. Logo untuk Sanex ya pasti Sanex, karena ini Benelli Patagonian ya sudah pasti, ya kan. Nah, jok depan, yang di belakang boncengan itu sama banget. Untuk bagian sisi bar sedikit membedakan. Untuk Sanex itu jok belakang senderan itu busanya itu untuk di Sanex itu sejajar dengan sisi bar, sedangkan kalau untuk di Patagonian Eagle sendiri dia agak sedikit lebih naik. Itu membedakan. Overall semua bagian atas sama. Untuk bagian bracket dia punya sisi bar sendiri atau yang menyatu dengan spakbor itu sama. Spakbor belakang, stop lamp belakang juga sama. Sen pun seperti itu, modelnya sama. Yang hanya membedakan adalah ketika di Sanex dia warna chrome. Nah, gua akan beralih ke bagian bawah nih. Untuk di shock sendiri itu sama persis. Yang membedakan spakbor depan. Sanex itu kalau lo bisa lihat memperhatikan lebih detail, untuk bibir dari si spakbor sendiri itu dia sedikit lebih mengecil lah. Kalau ini kan agak sedikit lebih ke bawah. Nah, dia tidak ada ini nih. Untuk penahan lumpurnya di Sanex itu tidak ada, dia hanya sebatas sampai dengan ini. Tapi tidak ada seperti ini. Cuma itu yang membedakan. Nah, untuk di bagian mesin, lo bisa lihat, lo bisa bandingin dengan si Sanex itu sama banget. Plek, sama banget.
tidak ada bedanya sama sekali. Untuk di bagian cover akinya juga sama, listnya juga dia punya sama. Nah, tapi kalau untuk di Sanek, di bagian mesin, di bagian sini headnya itu dia berwarna chrome, sedangkan di PE dia hitam. Nah, untuk dari shock belakang juga sama, dari arm juga dia sama. Nah, terus kita beralih ke velg nih. Untuk velg sendiri itu sama banget, dia hanya membedakan tuh warna. Bentuknya itu sama persis. Sanek itu warnanya chrome, dia identik dengan silver ataupun chrome. Terus juga dari mulai masternya, pala babinya atau kalipernya, piringannya itu juga sama banget. Terus ke bagian silencer itu sama banget, hanya membedakan di bagian ujung. Kalau lu lihat dari leher, tekukan leher untuk dia kanan kiri itu sama banget. Nah, ketika mulai dari sini, silencernya ke sana itu beda. Jadi dia agak sedikit lebih bulat, karena kan mungkin saat itu dia mencoba untuk mengcopy paste sama dengan Harley. Nah, jadi mungkin dari produksi dari Cina sendiri membuat silencer itu mirip dengan Harley bentuknya. Nah, dari keseluruhan semua lu bisa lihat bahwa mirip sama persis 95%. Yang pasti catnya itu berbeda. Memang sama-sama hitam, tapi kalau di Sanek yang gue tahu bahwa Sanek itu hitamnya gloss, hitam mengkilap. Tapi sedangkan untuk di Patagonian Eagle dia tuh Black Dove. Lu bisa lihat asli sendiri tuh semua Black Dove. Nah, itu dia tuh perbedaan dan juga persamaan dari Benelli Patagonia Eagle dengan si Sanek itu sendiri. Nah, untuk sekarang menurut gue adalah saking banyaknya, mungkin apa ya, bisa dikatakan produk Cina itu nggak pernah mati kali ya, yang selalu copy paste. Akhirnya di tahun yang sekarang banyak keluar lagi, bahkan beberapa TPM pun mengeluarkan produk yang memang diproduksi di Cina sendiri. Salah satunya ini, yang dimana Benelli ini adalah perusahaan dari Italia yang sudah diakuisisi oleh perusahaan Cina, yaitu perusahaan Guangjiang Group. Nah, inilah yang mereka ambil. Jadi untuk beberapa cc kecil, Benelli lebih memproduksinya adalah di Cina sendiri. Nah, kalau ditanya kok bisa sama ya, mungkin di saat era di tahun 2000-an itu banyak orang, ya seperti tadi gue bilang, bahwa underestimate, bahwa meremehkan produksi dari Cina itu apa sih. Mereka selalu mikirnya kalau produksi Cina itu juga dari segi kualitasnya, bahan bakunya yang mereka lihat, speednya gitu kan. Nah, gue akuin untuk speed pasti mungkin ya bisa dikatakan kalah lah menurut gue dengan produksi Jepang, bisa dikatakan ya jauh. Tapi kalau untuk touring, menurut gue kekuatannya oke juga kok buat touring si Benelli. Nah, tadi gue bilang kok bisa sama, karena di saat tahun 2000-an itu mungkin mereka banyak memproduksi mesin si Sanek 250 ini, cuman karena tidak begitu laku baik di pasar Indonesia, karena kurangnya minat dari masyarakat sendiri terhadap produksi Cina. Jadi banyak tuh mereka tahu sendiri lah ya, Cina tuh sekali produksi bisa banyak banget. Bahkan di kita pun ketika Benelli masuk, mereka mengklaim bahwa mereka bisa men-set body Patagonia ini sampai dengan 1000 per bulan. Jadi ketika dari piece digabungin semua menjadi sebuah motor bisa meng-set itu, maka mereka mengklaim bisa 1000 motor per bulan. Nah, jadi kalau menurut gue, ketika mereka produksi banyak dan banyak kurang diminati, pada akhirnya mereka coba menghadirkan kembali dengan mengakuisisi perusahaan Italia itu ya, si Benelli ini. Ya udah, daripada mungkin itu nganggur banyak semua, tapi mereka bedakan sedikit biar tidak terlalu terlihat bahwa wah ini Sanek banget. Ya udah, akhirnya inilah dia tercipta Benelli Patagonia Eagle, yang dimana saat ini sudah banyak bermunculan, banyak yang menggunakan, dan juga beberapa teman-teman bengkel custom sendiri pun sudah mulai tuh yang mengcustom si PE ini, termasuk di Baker Station sendiri. So kalau menurut gue, produksi Cina sekarang sudah mulai ramai, sudah mulai banyak. Beberapa perusahaan luar juga mulai memproduksi di Cina, jadi gue rasa tidak ada masalah dengan seperti itu. Nah, beberapa di gua ada yang DM, ada yang WA, ada yang bertanya,
bahkan di YouTube gue sendiri, juga ada di postingan gue di Instagram yang menanyakan bahwa, Om, Benelli itu enak gak sih buat di custom? Om, Benelli itu kan produksi dari Cina gitu kan. Kualitasnya gimana sih? Terus kekurangannya apa sih? Kelebihannya apa sih? Nah, banyak tuh yang bertanya seperti itu sama gue. Nah, menurut lo juga, perlu nggak sih kita bahas tentang itu? Kita review tentang kekurangan dan kelebihan dari Benelli sendiri. Yang seperti tadi teman-teman nanyain. Kalau lo oke, lo setuju, atau nggak setuju juga, lo komen deh. Di bawah video ini ya, lo komen. Makanya, jangan lupa, notif lo dinyalain. Biar postingan video gue selalu ada. Oke? Jangan lupa ya, di bawah ini lu cek terus deh. Lu jawab, setuju nggak setuju, ataupun lu ada masukan lain tentang apa yang mau dibahas, taruh di bawah komen. Oke? So, ya itulah review gue yang membedakan antara si Sanek Tianjiang 250 dengan Benelli Pato Golden Eagle 250, dan sedikit tentang produksi Cina sejarahnya sedikit yang gue ceritakan. Ya, semoga video gue kali ini bisa menghibur teman-teman, bermanfaat dan mengedukasi juga. Mohon maaf mungkin jika ada salah-salah yang memang informasi yang gue sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. So, enjoy ya. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe Hobi Kencana. Subscribe.